Di awal film, kita langsung disambut oleh sebuah narasi yang mengatakan kalau banyak orang percaya bahwa zaman para naga sudah lama berakhir. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Masa para naga sebenarnya baru saja dimulai. Konon, setiap 500 tahun akan lahir seorang wanita yang memiliki kekuatan roh yang sangat istimewa. Wanita inilah yang mampu mengubah seekor ular menjadi naga terkuat yang pernah ada. Namun semuanya bergantung pada sifat ular tersebut. Jika ular itu berhati baik, kekuatannya akan digunakan untuk melindungi dunia. Tapi kalau yang terpilih adalah ular yang jahat, maka seluruh dunia bisa berada dalam bahaya. Narator pun menutup pembukaannya dengan satu kalimat yang penuh misteri. Katanya, sekarang adalah waktunya roh itu kembali bangkit. Setelah itu, cerita langsung berpindah ke sebuah lokasi kecelakaan misterius di Los Angeles. Di tengah kota terlihat sebuah kawah raksasa yang terbentuk begitu saja, tanpa ada yang tahu penyebabnya. Seorang pria yang sedang diamankan polisi terus berteriak kalau seekor monster telah bangkit dari dalam tanah. Sementara para polisi sibuk mengumpulkan bukti di sekitar lokasi, seorang reporter bernama Ethan Kendrick datang untuk meliput kejadian tersebut. Saat sedang merekam, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di permukaan tanah terdapat pola yang sangat mirip dengan sisik seekor ular raksasa. Entah kenapa, pemandangan itu langsung membangkitkan ingatan lama yang sudah bertahun-tahun terkubur. Saat kembali ke kantornya, Ethan terus memandangi foto pola sisik itu. Benda tersebut mengingatkannya pada sebuah kejadian ketika ia masih kecil, sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu, ayah Ethan pernah mengajaknya mengunjungi sebuah toko barang antik milik seorang pria tua bernama Jack. Di dalam toko itulah Ethan melihat sisik yang bentuknya persis sama. Bukan hanya itu, ia juga melihat sebuah kotak tua yang memancarkan cahaya aneh. Tak lama kemudian, asap dari dalam kotak perlahan keluar dan menyelimuti tubuh Ethan. Begitu melihat kejadian itu, Jack langsung sadar kalau sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Agar bisa berbicara dengan Ethan tanpa diganggu, Jack sengaja berpura-pura terkena serangan jantung sehingga ayah Ethan panik dan pergi mencari obat. Begitu mereka tinggal berdua, Jack akhirnya menceritakan sebuah legenda kuno tentang makhluk bernama Emugi. Menurut cerita itu, Emugi adalah ular naga mistis yang hidup di langit bersama para pengikutnya. Setiap 500 tahun, satu Emugi yang dianggap paling berjasa akan mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi naga surgawi, sosok naga paling kuat yang pernah ada. Tetapi untuk mencapai wujud tersebut, mereka harus menerima sebuah anugerah suci dari langit yang disebut Yu Ju. Masalahnya, 500 tahun yang lalu ada seekor emugi jahat bernama Buraki yang juga menginginkan kekuatan itu. Buraki berniat menggunakan Yu Ju untuk menyebarkan kejahatan ke seluruh dunia. Karena itulah, langit memutuskan untuk tidak memberikannya kepada Buraki. Sebagai gantinya, Yu Ju dikirim turun ke bumi agar tetap aman. Cerita kemudian membawa kita kembali ke Korea pada tahun 1970. Di sebuah desa kecil, Yu Ju akhirnya turun ke bumi. Untuk melindunginya, langit mengirim prajurit terbaik bernama Bochum bersama muridnya Haram. Pada saat yang sama, lahirlah seorang gadis bernama Narin yang memiliki tanda khusus di bahunya. Tanda itu menjadi bukti bahwa dirinya telah dipilih sebagai wadah Yu Ju. Ketika usianya genap 20 tahun, kekuatan Yu Ju di dalam tubuhnya akan terbentuk dengan sempurna. Sejak kecil, Haram dilatih langsung oleh Bochum agar suatu hari nanti mampu melindungi Narin. Ia diajarkan semua pengetahuan tentang Emugi dan bahkan diberikan sebuah medali yang dipercaya bisa melindunginya saat menjalankan tugas tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan Haram dan Narin pun semakin dekat hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Namun, tepat pada hari ulang tahun Narin yang ke-20, mimpi indah mereka berubah menjadi mimpi buruk. Pasukan Buraki menyerbu desa tanpa ampun. Rumah-rumah dibakar, penduduk dibantai, dan siapapun yang mencoba melawan langsung dibunuh. Para prajurit kemudian memeriksa bahu setiap gadis di desa untuk mencari tanda yang mereka incar. Dan akhirnya, mereka menemukan Narin. Untungnya, Haram datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Mereka pun melarikan diri menuju sebuah air terjun, sementara Bochum terus berusaha mengejar mereka.
Sayangnya, ketika Bochum tiba di sana, yang tersisa hanyalah medali milik Haram yang terjatuh di tanah. Sementara itu, Buraki yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya turun tangan sendiri untuk mengejar mereka. Haram dan Narin terus berlari hingga tiba di ujung sebuah tebing. Di hadapan mereka tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Daripada membiarkan Buraki mendapatkan Yuiju, mereka memilih mengakhiri hidup bersama dengan melompat dari tebing. Keputusan itu membuat Buraki gagal mendapatkan kekuatan yang selama ini diincarnya. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Buraki hanya bisa menunggu 500 tahun lagi sampai Yuiju kembali lahir ke dunia. Setelah selesai menceritakan semua legenda itu, Jack kemudian memperlihatkan sebuah tanda di lengannya. Ia mengaku bahwa dirinya adalah reinkarnasi Bochum, sementara Ethan adalah reinkarnasi Haram. Jack lalu menyerahkan medali yang dulu pernah diberikan kepada Haram dan berpesan agar Ethan selalu membawanya kemanapun pergi. Menurut Jack, wanita yang kini menjadi wadah Yu Yiju sudah kembali lahir ke dunia. Namanya adalah Sarah. Dan seperti 500 tahun yang lalu, tugas mereka tetap sama, yaitu menemukan Sarah dan melindunginya sebelum Buraki berhasil mendapatkan Yu Yiju. Kembali ke masa sekarang, Ethan masih duduk di kantornya sambil terus memikirkan semua ucapan Jack. Ia kemudian meminta bantuan rekan kerjanya, Bruce, untuk mencari seorang wanita bernama Sarah yang memiliki tato berbentuk naga di bahunya. Namun Bruce malah menertawakannya. Menurutnya ada ribuan wanita bernama Sarah di Los Angeles. Mencari satu orang dengan petunjuk seperti itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sementara itu, Sarah sedang berolahraga di sebuah pusat kebugaran bersama sahabatnya Brandy. Saat mereka melihat berita di televisi, muncul liputan Ethan mengenai sisik misterius yang ditemukan pagi tadi. Entah kenapa, berita itu membuat Sarah merasa sangat gelisah. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak tenang, seolah ada sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di sisi lain, Agent Frank yang sedang menyelidiki kasus tersebut menemui seorang ilmuwan yang sedang meneliti sisik misterius itu. Dari hasil penelitian, diketahui kalau sisik tersebut bahkan lebih keras daripada berlian. Benda itu juga diduga berasal dari spesies reptil kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Masalahnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu dari mana asal sisik itu. Sementara itu, firasat Sarah semakin buruk. Ia merasa hidupnya sedang berada dalam bahaya, meski dirinya sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Brandy menganggap Sarah hanya terlalu kepikiran setelah melihat berita tadi, jadi ia mengajaknya keluar agar pikirannya sedikit lebih tenang. Namun malam itu saat mereka sedang berjalan di jalanan kota, 3 orang preman tiba-tiba menghampiri Sarah dan mulai mengganggunya. Untung saja, Jack muncul tepat pada waktunya. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, ia menjatuhkan ketiga preman itu hanya dalam hitungan detik. Tanpa mengatakan apapun, Jack langsung pergi meninggalkan mereka. Di saat yang sama, kejadian mengerikan juga terjadi di sebuah kebun binatang. Seorang penjaga hewan tiba-tiba melihat seekor ular raksasa muncul di hadapannya. Monster itu adalah Buraki. Dengan sangat mudah, Gim mengangkat seekor gajah, lalu melemparkannya ke udara seolah-olah hewan sebesar itu tidak memiliki berat sama sekali. Tak jauh dari sana, seorang pria berpakaian hitam hanya berdiri memperhatikan semuanya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tak lama kemudian, Sarah berada di kantor polisi untuk menjelaskan kejadian yang baru saja dialaminya. Di sana, seorang wartawan sempat memotret dirinya untuk dijadikan bahan pemberitaan. Tanpa disadari, wartawan itu ternyata adalah rekan kerja Ethan. Saat melihat foto tersebut, Ethan langsung menyadari sesuatu. Di bahu Sarah terlihat jelas sebuah tato yang bentuknya sama persis seperti yang selama ini ia cari. Saat itu juga Ethan yakin bahwa Sarah adalah wanita yang menjadi wadah Yuiju. Malam harinya, Sarah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ada seseorang yang berusaha membunuhnya. Begitu terbangun, ia langsung merasakan sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Karena panik, Sarah segera menghubungi layanan darurat dan tak lama kemudian ambulans datang membawanya ke rumah sakit. Sementara Sarah menjalani perawatan, Brandy bersama pacarnya pergi ke apartemen Sarah untuk mengambil pakaian dan beberapa barang miliknya. Namun setibanya di sana, mereka justru berhadapan langsung dengan Buraki. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Buraki langsung membunuh Brandy hanya dalam sekejap. Setelah itu, monster tersebut terus mencari keberadaan Sarah. Pria berpakaian hitam yang sebelumnya terlihat di kebun binatang ternyata juga berada di sana. Belakangan diketahui kalau pria itu adalah jenderal yang memimpin seluruh pasukan Buraki.
Keesokan harinya, Ethan dan Bruce datang ke rumah Sarah. Saat itu polisi masih sibuk menyelidiki kasus pembunuhan Brandy. Dari sanalah mereka mengetahui kalau Sarah sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, keduanya langsung menuju ke sana. Akhirnya Ethan bertemu langsung dengan Sarah dan menjelaskan bahwa dirinya datang untuk melindunginya. Namun tanpa mereka sadari, Buraki ternyata sudah mengepung area rumah sakit dan sedang mencari Sarah. Untungnya, Ethan dan Bruce berhasil membawa Sarah keluar sebelum Buraki menemukan mereka. Sayangnya, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sang jenderal. Beruntung, Jack datang tepat waktu dengan mobilnya dan berhasil menyelamatkan mereka. Sementara itu, FBI mulai menyelidiki serangan Buraki di rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, mereka menyimpulkan bahwa target utama monster tersebut adalah Sarah. Karena itulah, atasan agen Frank mengeluarkan sebuah perintah yang cukup mengejutkan. Jika Sarah berhasil ditemukan, ia harus dibunuh. Menurut mereka, hanya dengan cara itulah Buraki bisa dihentikan. Di sisi lain, sang jenderal mulai memanggil seluruh pasukan Buraki yang dikenal sebagai Atrox Army. Pasukan itu dipenuhi berbagai makhluk mengerikan dari zaman kuno, mulai dari naga terbang hingga monster-monster raksasa yang siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi mereka. Sementara itu, Jack membawa Ethan dan Sarah menuju sebuah pantai. Dari sana, mereka pergi menemui seorang teman Ethan yang berprofesi sebagai psikolog. Dokter itu kemudian menghipnotis Sarah agar ia bisa mengingat kehidupan masa lalunya. Ah, Perlahan-lahan ingatan Sarah mulai kembali. Ia melihat dirinya sebagai Narin, gadis yang hidup 500 tahun lalu dan pernah jatuh cinta kepada Haram. Tiba-tiba cahaya biru memancar dari dalam tubuh Sarah. Tubuhnya bahkan mulai melayang di udara. Ethan terus berusaha menenangkannya hingga akhirnya Sarah kembali sadar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Buraki kembali berhasil menemukan keberadaan mereka. Tanpa pikir panjang, Ethan, Sarah, dan yang lainnya langsung melarikan diri menggunakan mobil. Di belakang mereka, Buraki terus mengejar tanpa henti, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Keduanya akhirnya berhasil melarikan diri dan langsung menghubungi Bruce. Mereka kemudian bertemu di sebuah restoran, tempat Bruce sudah menyiapkan sebuah helikopter agar mereka bisa kabur ke tempat yang lebih aman. Di tengah situasi yang semakin tenang, Jack tiba-tiba muncul di hadapan Ethan. Ia meminta Ethan membawa Sarah ke sebuah air terjun, tempat emogi baik bisa memperoleh Ju. Namun ada satu masalah besar. Jika itu dilakukan, Sarah harus mengorbankan nyawanya. Karena tidak ingin kehilangan Sarah, Ethan pun menolak permintaan tersebut. Belum sempat mereka mengambil keputusan, Buraki tiba-tiba muncul di dekat restoran. Ethan dan Sarah langsung melarikan diri, sementara Buraki mengejar mereka tanpa ampun. Ular raksasa itu menerjang jalanan kota dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Setelah berlari mati-matian, mereka akhirnya berhasil mencapai atap sebuah gedung pencakar langit. Sebuah helikopter sudah menunggu di sana. Namun tepat saat helikopter hendak lepas landas, Buraki merayap naik ke sisi gedung dan langsung menggigit helikopter itu dengan rahang yang besar. Ethan dan Sarah buru-buru melompat kembali ke atap, sementara helikopter tersebut jatuh ke bawah dan meledak. Melihat situasi yang sudah di luar kendali, pemerintah menetapkan keadaan darurat. Beberapa helikopter tempur segera dikerahkan untuk menyerang Buraki dari udara. Rentetan tembakan berhasil memaksa Buraki turun dari gedung, tetapi ancaman yang lebih besar justru datang sesaat kemudian. Pasukan Atrox mulai bermunculan. Sekelompok naga menyerbu armada militer, sementara tank-tank yang dikirim ke lokasi sama sekali tidak mampu menghentikan gerombolan Dodler yang terus berdatangan. Dalam waktu singkat, kota itu berubah menjadi medan perang yang penuh kehancuran. Di tengah kekacauan tersebut, agen Frank dan rekannya, Campbell, akhirnya berhasil menemukan Ethan dan Sarah. Mereka membawa keduanya ke sebuah gedung yang dianggap aman. Namun sesampainya di sana, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Frank tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke arah Sarah. Rupanya ia mendapat perintah untuk membunuh Sarah demi menghentikan semua kekacauan ini. Untungnya Campbell tidak setuju dengan keputusan itu. Sebelum Frank sempat menarik pelatuk, Campbell lebih dulu menembaknya hingga tewas. Ia percaya bahwa hanya Sarah yang bisa mengakhiri siklus kemunculan Buraki yang terus terulang setiap 500 tahun. Ethan dan Sarah pun kembali melarikan diri menggunakan sebuah mobil
berharap bisa keluar dari kota. Sayangnya pasukan Atrox berhasil menemukan mereka. Keduanya ditangkap dan dibawa ke markas Buraki. Di sana, Ethan diikat pada sebuah tiang, sementara Sarah dibaringkan sebagai persembahan. Buraki bersiap menyerap Yu Yiju yang berada di dalam tubuh Sarah, sementara pasukan Atrox mengepung mereka dari segala arah. Kali ini seolah tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Saat sang jenderal memanggil Buraki untuk mengambil Yu Yiju, tiba-tiba medali milik Ethan mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, energi dahsyat keluar dari medali itu dan menyapu seluruh pasukan Atrox hingga hancur menjadi abu. Meski begitu, Buraki dan sang jenderal ternyata masih tetap bertahan. Sang jenderal langsung menyerang Ethan. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, sambaran energi dari medali tersebut justru menghantamnya lebih dulu hingga ia tewas seketika. Buraki yang semakin murka segera menyerang Ethan dan Sarah. Namun pada saat yang sama, seekor emugi baik turun dari langit dan menghadang Buraki. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Kedua ular raksasa itu saling melilit dan bertarung dengan kekuatan yang seimbang. Sayangnya setelah pertarungan panjang, Buraki berhasil mengalahkan emugi baik tersebut. Melihat satu-satunya harapan mereka tumbang, Sarah akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindari takdirnya. Ia berjalan mendekati Buraki dengan tenang. Saat itulah tato di tubuh Sarah mulai bersinar. Cahaya itu perlahan membentuk sebuah bola energi yang melayang di udara. Itulah Yu Yiju. Buraki segera berusaha merebutnya. Namun sebelum sempat berhasil, Sarah mengendalikan bola itu dan melemparkannya ke arah emugi, baik yang tergeletak di tanah. Begitu Yu Yiju ditelan, tubuh emugi baik langsung berubah menjadi naga surgawi yang selama ini diimpikan Buraki. Di saat yang sama, Sarah jatuh tak sadarkan diri. Kini kekuatan kedua makhluk itu sudah tidak lagi seimbang. Sang naga dengan mudah menghantam Buraki hingga terlempar jauh. Setelah itu, naga tersebut mulai terbang kembali menuju langit. Namun Buraki belum menyerah. Ia menggigit ekor naga itu dan berusaha menghentikannya. Sayangnya usaha terakhir Buraki sia-sia. Sang naga langsung menyemburkan api yang sangat dahsyat hingga Buraki akhirnya terbakar dan benar-benar musnah. Setelah semuanya berakhir, naga itu kembali menghampiri Ethan yang sedang memeluk tubuh Sarah. Dari mulutnya, sang naga mengeluarkan kembali Yu Yiju. Perlahan, tubuh Sarah berubah menjadi cahaya yang lembut, lalu membentuk sosok dirinya yang sebenarnya. Dengan senyum tenang, ia menatap Ethan untuk terakhir kalinya. Sarah mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jiwanya perlahan menyatu kembali ke dalam Yu Yiju. Sang naga kemudian menelan Yu Yiju sekali lagi, lalu terbang tinggi menuju langit mengakhiri pertarungan yang telah berlangsung selama ratusan tahun.